Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabar? Oke, kali ini kita bertemu lagi ya. Kita akan membahas mengenai bagian tubuh, tumbuhan, dan hewan. Yuk, kita lanjutkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Dalam PJJ kali ini, kita selalu disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Makan makanan yang bergizi, menjaga hubungan kita dengan orang-orang lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara jaga jarak. Oke, langsung saja ke materi ya. Pada tema 3 kali ini, kita akan mempelajari tentang peduli terhadap makhluk hidup di sekitaran kita. Oke, langsung saja. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagian tubuh, tumbuhan, dan hewan, serta cara melestarikan makhluk hidup. Kita ketahui bahwa makhluk hidup di sekitaran kita amatlah banyak. Namun mereka juga mempunyai hak untuk hidup untuk layak, hidup untuk dipelihara dengan baik oleh kita. Tahu tidak, benda tak hidup atau benda mati ada perbedaannya dengan benda hidup atau benda yang bernyawa. Ciri-ciri dari benda mati tidak dapat berkembang biak. Itu yang pertama. Contohnya, pesawat. Pesawat bisa bergerak karena memang ada yang menggerakkan. Namun, pesawat tidak bisa memperbanyak atau mempunyai anak. Dan yang kedua, tidak dapat tumbuh dan berkembang. Artinya, jika sebuah mobil seperti ini dengan besaran yang seperti pada gambar ini tidak bisa membesar ataupun mengecil. Kemudian tidak bernafas atau melakukan metabolisme. Ya, seperti pada kursi ini. Kursi ini tidak bernafas ataupun rumah ini tidak bernafas. Kita bisa bayangkan jika rumah ini bernafas maka orang lain pasti akan takut ya. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup. Pertama, bisa bergerak dan bernafas. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Manusia dan hewan bernafas menghirup udara mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, membutuhkan makan dan minum. Tentunya makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Makan dan minuman yang bergizi ini yang menyehatkan, bersih, sehat, sehingga memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah berkembang biak atau mengalami pertumbuhan. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran, lebih tinggi, dan berat badannya lebih berat. Yang keempat adalah peka terhadap rangsang atau yang disebut dengan iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda, seperti yang kita ketahui, contohnya pada tumbuhan, yaitu putri malu. Ketika kita berikan sebuah rangsangan atau ketika kita pegang pada daunnya, maka daun ini akan segera mengincup. Nah, ini yang disebut dengan rangsangan atau yang disebut dengan iritabilitas. Atau mungkin ada yang pernah memegang benda panas. Nah, ternyata tangan kita secara refleks menjauh dari benda panas tersebut agar tangan kita tidak sakit atau tidak cedera. Makhluk hidup tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kita ketahui pada gambar berikut ini adalah sebuah tanaman. Kita mulai dari bawah dulu ya, dari akar. Akar ini berbentuk adalah akar sekunder.
Sedangkan agak ke atas seperti ini adalah akar primer. Dari tanah sampai dengan bawah ini disebut sistem akar. Kemudian kita akan naik. Nah, ini adalah kuncup, yaitu calon dari daun. Kemudian ada batang yang disebut dengan ruas. Kemudian kita naik lagi dan ini adalah daun. Kemudian naik lagi ada batang. Kemudian kita naik lagi. Nah, ini adalah buah. Nah, selanjutnya setelah naik lagi di antara buah-buahan tentunya ada bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan. Sedangkan buah adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi calon biji atau melindungi biji. Sedangkan bijinya sendiri adalah pelindung embrio. Batang ini adalah untuk menopang tumbuhan atau alat transportasi makanan. Nah, xilem yaitu fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dari sini, ya, ini berada di dalam batang tumbuhan. Phloem mengangkut sari makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, mengangkut makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Nah, kemudian daun adalah tempat fotosintesis dan mengeluarkan kelebihan air melalui stomata. Nah, kita lanjut ke akar. Akar di sini adalah menyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah. Tudung akar adalah pelindung akar saat menembus tanah. Bulu akar adalah memperluas bidang penyerapan. Jenis akar. Jenis akar ada dua, akar tunggang dan akar serabut. Jika bentuknya tidak terlalu berserabut, maka dia boleh dikatakan adalah akar tunggang. Jika bentuknya seperti rambut yang banyak, seperti buah rambutan, maka akar tersebut disebut akar serabut. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan dan melekatnya tumbuhan dengan kuat ke tanah. Jadi ketika ada angin kencang, tumbuhan tersebut tidak roboh. Fungsi akar salah satunya adalah untuk menyerap air dan mineral. Yang kita ketahui di dalam tanah ini banyak yang mengandung air sehingga diserap dan kemudian dialirkan ke atas sebagai bahan untuk mengolah makanan. Daun. Daun biasanya berwarna hijau. Pada bagian permukaan daun terdapat bukaan kecil atau yang disebut dengan stomata. Daun merupakan pabrik makanan bagi pertumbuhan. Makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Cadangan makanan disimpan pada akar, batang, buah, dan biji. Pada saat pembuatan makanan, daun mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan. Berikut adalah bagian-bagian daun. Yang berada di ujung ini adalah ujung daun. Kemudian yang berada di tepi ini adalah tepi daun. Kita masuk ke tengah adalah helai daun atau lamina. Kemudian yang berada di tengah yang seperti tulang ini adalah tulang rusuk daun. Kemudian yang makin ke bawah kemudian makin besar adalah tulang daun. Kemudian di sini adalah tangkai daun atau petiole. Kemudian ada penumbu dan pelepah dan di dalamnya ada tunas. Jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Pertulangan daun ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu menyirip, melengkung,
menjari, sejajar, seperti itu. Ini contoh dari daun menyirip, dan ini menjari seperti apa, kalau kita lihat adalah seperti tangan ya. Ini adalah daun singkong, dan ini sejajar, dan ini melengkung. Kita lanjut ke bagian bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian, di antaranya ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Kemudian kita ke sini ya, di sini ada kelopak. Kemudian kita masuk adalah bakal biji. Kemudian kita turun adalah tangkai bunga. Fungsi bagian bunga yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga ini untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada yang namanya kepala sari, benang sari. Ini adalah satu bagian, yaitu alat perkembangbiakan jantan. Nah, selanjutnya adalah putik. Putik ini yang berada di tengah ini ya, berbeda dengan yang ada di sampingnya lagi ya, yang tadi adalah kepala sari atau benang sari. Sedangkan yang di tengah ini adalah kepala putik atau tangkai putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Nah, kita menuju ke kelopak. Kelopak melindungi bunga saat masih kuncup. Artinya sebelum mekar, kelopak inilah yang melindungi supaya bunga itu tidak dimakan oleh hewan lain atau mungkin yang iseng ya, orang iseng. Kemudian kita lihat adalah bakal biji. Ya, bakal biji adalah calon biji yang berisi bakal tumbuhan baru. Kemudian dasar bunga adalah untuk menopang bunga. Tangkai bunga digunakan untuk menopang bunga. Kita lanjut ke jenis biji. Selama ini kalau kita ketahui, kita telah makan kacang-kacangan. Mungkin kita tahu, oh ternyata kacang itu termasuk biji. Kacang tanah adalah jenis dikotil. Nah, sedangkan jagung adalah monokotil. Dikotil dan monokotil ini adalah bentuk tulang dari monokotil, dari tulang daun, maksudnya Pak Andi. Kemudian batang monokotil adalah berkas pengangkut tersebar ya. Kemudian di sini ada bunganya. Ciri-ciri bunganya adalah seperti ini. Bagian periasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Akarnya selalu akar serabut. Nah, dikotil atau 2 kotiledon. Tulang daunnya menyirip atau menjari. Nah, kemudian batangnya berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Kemudian bunganya, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2 atau 4 atau 5 atau kelipatannya. Akarnya sendiri merupakan akar tunggang. Oke, sekian dulu dari Pak Andik. Kita akan sambung di video selanjutnya, dan jangan lupa belajar serta senantiasa berdoa ya. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih dari Pak Andi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.